50 tahun yang lalu, menjadi seorang misionaris bukanlah tugas yang mudah. Belum ada jalan raya yang menghubungkan desa-desa pedalaman. Belum ada kendaraan yang siap mengantar mereka. Yang ada hanyalah jalan setapak di tengah hutan dan perjalanan panjang yang harus ditempuh dan biasanya dengan berjalan kaki. Namun, dengan hati yang dipenuhi iman, mereka pergi kemanapun Tuhan memanggil mereka. Untuk menjangkau desa-desa di pedalaman, para misionaris harus berjalan berkilo-kilometer. Kadang perjalanan hanya sekitar 2 kilometer. Namun seringkali mereka harus menempuh 10, bahkan 12 kilometer, melewati hutan lebat, jalan berlumpur, dan medan yang berat. Setiap langkah menuntut ketekunan. Setiap perjalanan membutuhkan iman. Namun mereka tetap melangkah dengan sukacita, karena mereka tahu bahwa di setiap desa ada jiwa-jiwa yang menantikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Karena medan yang begitu sulit, beberapa ekor kuda menjadi sarana transportasi yang sangat berharga. Kuda-kuda itu sangat berarti. Jumlahnya tidak banyak, sehingga para misionaris perlu bergantian untuk menungganginya, terutama saat harus menempuh perjalanan yang paling jauh. Siapa sangka, seekor kuda yang tampak biasa akan menjadi bagian dari sebuah kesaksian yang luar biasa. Suatu sore, seorang pendeta misionaris sedang dalam perjalanan untuk melayani sebuah jemaat di desa pedalaman. Hari mulai gelap ketika ia menunggangi kudanya melewati hutan. Tiba-tiba sesuatu yang tidak diduga terjadi. Kuda itu berhenti. Pendeta itu membujuknya agar terus berjalan. Namun berkali-kali kuda itu tetap menolak. Sebaliknya, kuda itu terus berusaha berbalik arah, seolah ingin kembali pulang. Apapun yang dilakukan, kuda itu sama sekali tidak mau melanjutkan perjalanan. Karena malam semakin gelap dan perjalanan melalui hutan menjadi semakin berbahaya, sang pendeta memutuskan untuk beristirahat. Saat itu, sang pendeta dan istrinya tidak memahami alasannya. Tetapi Tuhan sudah mengetahuinya. Keesokan paginya, sekitar pukul 5, terdengar ketukan di pintu. Beberapa jemaat datang dengan wajah penuh kecemasan. "Pak Pendeta ada di mana?" tanya mereka. Sang istri tersenyum dan menjawab, "Beliau masih tidur." Mendengar jawaban itu, mereka langsung menghela napas lega. "Puji Tuhan!" seru mereka. Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi. Malam sebelumnya, seekor harimau berkeliaran di hutan, tepat di jalur yang seharusnya dilalui oleh sang pendeta. Kemudian diketahui bahwa harimau itu berhasil ditembak oleh penjaga hutan sehingga jalur tersebut kembali aman. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Kuda itu bukan berhenti karena keras kepala, bukan pula karena kebetulan. Dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, Tuhan sedang melindungi hamba-Nya. Tuhan memakai seekor kuda yang sederhana untuk menjauhkan seorang misionaris dari bahaya. Apa yang tampak sebagai sebuah hambatan, ternyata adalah perlindungan kasih Tuhan. Bukankah seringkali kita merasa kecewa ketika rencana kita tidak berjalan sesuai harapan? Ketika sebuah pintu tertutup, ketika perjalanan kita tertunda, ketika hidup membawa kita ke arah yang tidak kita duga. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi? Namun seringkali, justru penundaan yang sulit kita mengerti, itulah cara Tuhan melindungi kita. Jalannya lebih tinggi daripada jalan kita. Hikmat-Nya jauh melampaui apa yang dapat kita lihat. Sekalipun kita tidak memahami arah yang Tuhan berikan, kita tetap dapat mempercayai hati-Nya. Betapa berbahagianya orang yang hidup di bawah pemeliharaan kasih Tuhan. Di dalam dekapan-Nya, kita menemukan rasa aman.
Di dalam hadirat-Nya, kita memperoleh damai sejahtera. Seperti seorang anak yang beristirahat dengan tenang dalam pelukan ayahnya, demikian pula kita dapat hidup dengan penuh keyakinan, karena Bapa di surga mengetahui setiap langkah sebelum kita melangkah. Daud memahami kebenaran ini ketika ia menulis dalam Mazmur 23, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sang gembala yang baik selalu berjalan di depan domba-dombanya. Ia memimpin, Ia melindungi, Ia menyediakan, dan Ia tidak pernah meninggalkan mereka yang menjadi miliknya." Apapun jalan yang sedang terbentang di hadapanmu hari ini, entah jalan itu terasa jelas ataupun penuh ketidakpastian, percayalah kepada Sang Gembala. Mungkin Dia sedang memimpinmu untuk melangkah maju. Atau mungkin Dia sedang menahan langkahmu dengan penuh kasih. Apapun yang Dia lakukan, rencananya selalu baik. Sebab kasih pemeliharaannya tidak pernah gagal. Dan tangannya yang setia akan selalu menjaga setiap anak-anaknya.